Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kak Syaf dan aku Ciko. Kita masih di program Ceria Cerita Anak Indonesia. Yeay, kita ketemu lagi Kak. Iya, ketemu lagi sama adik-adik yang luar biasa di sini. Wah, Masya Allah ya Kak. Iya Ciko, Alhamdulillah. Nih, hari ini kita ketemu lagi sama teman-teman di sini. Kita masih dalam keadaan sehat, Ciko? Iya. Adik-adik juga tentu selalu sehat. Kita doain yuk. Iya, kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semangat terus belajarnya ya Kak. Iya, semangat terus belajarnya. Semangat terus dalam berbuat baik juga Kak. Iya, semangat juga selalu dalam berbuat baik. Wah, Kak. Kenapa? Aku kesel banget nih. Ciko kesel? Kesel sama siapa? Iya, dari tadi aku bawaannya marah-marah mulu. Bawaannya marah-marah mulu? Iya, gak tahu Kak. Kayaknya teman-teman aku gak suka deh sama aku. Wah, gak suka sama Ciko? Memang Ciko udah tanya belum? Belum. Oh, belum tanya? Coba tanyain Ciko. Ciko buat kesalahan apa? Oh gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu, ya Ciko tanya. Terus Kak, aku punya pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nih, kan aku sekarang kan lagi belajar. Iya, Ciko kan lagi belajar nih. Ciko emang lagi belajar apa sih? Aku lagi belajar usaha Kak. Usaha apa? Aku berusaha untuk terus belajar. Berusaha untuk terus semangat. Berusaha untuk terus berbagi kebahagiaan. Berbagi kebaikan. Tapi kenapa? Ya tapi sayangnya aku kadang dibuat kesel. Dibuat kesel? Sama siapa? Sama teman-teman aku. Katanya kebaikan aku percuma. Ciko, tidak ada kebaikan yang tidak percuma, Ciko. Semuanya pasti dapat balasan. Kalau Ciko berbuat baik, balasannya baik. Kalau Ciko berbuat jahat, jahat. Iya, Ciko mau berbuat baik atau berbuat jahat? Aku mau berbuat baik, Kak. Iya, kalau misalnya ada teman-teman yang komentar ke kita, kita kurang baik. Misalnya, aku ngelakuin sesuatu yang kurang baik. Kan teman-teman juga tidak suka. Iya ya. Nah, aku punya pertanyaan lagi. Apa lagi sih pertanyaannya? Nih, aku kan akhir-akhir ini ya sering marah-marah, Kak. Wah, sering marah-marah? Adik-adik yang ada di sini, kalau misalnya diminta bantuan sama orang tuanya, jangan pakai marah-marah ya. Ya aku sih enggak. Ya terus Ciko marah-marah karena apa? Ya aku nggak suka aja. Nggak suka? Sama siapa? Ya sama teman-teman aku. Loh, nggak sukanya kenapa? Aku kan kalau pengen sesuatu, pengennya buru-buru. Loh, pengennya buru-buru? Emang Ciko nggak sabar? Hah? Sabar? Iya, Ciko kalau mau mendapatkan sesuatu, Ciko harus usaha dulu. Hah? Usaha? Iya, kalau ingin mendapatkan sesuatu, harus bersabar dulu. Hah? Sabar? Sabar itu gimana Kak sabarnya? Wah, Ciko belum tahu. Ya, aku belum tahu. Makanya aku nanya sama kakak, sabarnya itu gimana? Nih, Ciko dengerin ya. Adik-adik juga yang ada di rumah. Hari ini kakak akan cerita. Hah? Cerita apa Kak? Kakak akan cerita tentang seekor gagak. Hah? Seekor gagak? Iya, seekor gagak yang tinggal di hutan yang tandus. Hah? Maksudnya hutannya itu nggak ada apa-apa? Ada, Ciko, pohon sih ada, tapi tidak banyak. Oh, terus kekeringan gitu? Iya. Jadi suasana hutannya itu kering, teman-teman. Suasananya di sana
tidak ada air. Hah? Tidak ada air? Aus dong. Iya, betul. Jadi hari ini kakak akan cerita tentang seekor gagak yang kehausan. Wah, gagaknya kehausan ya kak. Kesian. Waduh, kalau misalnya ada gagak atau hewan lain teman-teman di sekitar teman-teman ketemu sama kucing yang kehausan atau yang kelaparan. Aku kasih makan. Iya, teman-teman yang di sini punya insting ingin melakukan kebaikan, kasih makanan ya Ciko ya, Iya. kasih minuman, Iya. terus ketemu apa lagi hewan biasanya? Kalau misalnya aku ketemu kucing nih kak. Iya, gimana? Kalau aku ketemu kucing, terus aku lihat itu kucingnya kesian, seperti belum makan. Iya, seperti belum makan. Aku langsung kasih makan. Kasih makan? Iya. Kalau perlu, aku beli. Waduh, Masya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ada makanan di rumah, kita kasih kucing aja. Nah, kisahnya Ciko di sebuah hutan yang tandus, kering, tidak ada air. Kak, ini beneran gak ada air? Tenang, ceritanya belum kita lanjut Ciko. Ceritanya belum berlanjut. Ada seekor gagak teman-teman yang kehausan. Wah, kasihan ya kak. Dia terbang dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk mencari air. Wah, gagak ini lagi cari air. Iya, sedang mencari air teman-teman. Teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman ada di satu hutan yang itu tandus, kekeringan, Gak ada apa-apa. iya, tidak ada apa-apa, tentu kita akan merasa haus. Haus ya kak. Seperti orang puasa. Iya, biasanya kita kalau puasa tuh ngerasain ya teman-teman ya, haus siang-siang panas-panasan. Itu juga yang dirasakan oleh gagak ini. Kasihan gagaknya ya kak. Iya Ciko, gagaknya kesian. Karena tandus, hutannya juga tidak ada air, si burung gagak ini tetap mencari air sampai di satu tempat. Di mana kak? Di satu pohon yang kering juga. Batangnya kering, itu pohon itu kalau bicara, Ini aku jadi pohonnya. enggak, kakak aja yang jadi pohonnya. Oh, aku sudah lama sekali ada di hutan ini. Pohonnya bicara gitu. Iya Ciko, tapi Ciko tahu nggak apa yang dikatakan pohon kepada si gagak yang sedang berada di dekat pohon? Teman-teman penasaran? Aku penasaran kak. Iya, nanti kita akan lanjutkan kisahnya, ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di program ceria ya kak? Iya, ceria, cerita Anak. Indonesia. Halo semuanya. Halo teman-teman semua, masih di program ceria Cerita anak. Indonesia. Yeay. Kak, Kenapa Ciko? iya, aku penasaran. Adik-adik di sini juga penasaran tuh. Kira-kira apa yang dikatakan si pohon tua ini, pohon yang kering ini, pohon yang tinggal sudah lama sekali di hutan, kepada si gagak yang sedang kehausan. Iya, gimana? Nah, adik-adik kalau misalnya kakak bilang kamera, adik-adik boleh bilang action, oke? Kamera? Action. Iya. Ini kakak yang jadi pohonnya kan? Iya. Ciko nanti jadi gagaknya ya. Oke. Gimana kak? Gini Ciko. Aku sudah lama sekali tinggal di hutan ini. Kekeringan. Aku juga jarang sekali mendapatkan air. Gitu kak. Iya Ciko, kesian ya. Kesian banget. Terus kak. Baru kali ini ada gagak yang hinggap di batangku. Wahai gagak. Gagak ini kaget teman-teman. Kagetnya gimana? Kayak gini? Hah? Gitu. Ya mungkin bisa jadi begitu Ciko. Karena dia kaget. Kok tiba-tiba pohon ini bisa bicara ya?
Wahai gagak. Ini siapa yang bicara ya? Wahai gagak. Si gagaknya nyari teman-teman. Kanan, kiri dia cari. Ada di mana ya suara itu? Sumber suaranya ada di mana ya? Wahai gagak, ini aku, pohon tua yang kau hinggapi. Jadi, kamu yang sedang bicara, wahai pohon tua? Pohon tuanya bisa bicara teman-teman. Bertanya kepada si gagak. Wahai gagak, apa yang kau cari? Ini si pohon tuanya nanya ke si gagak ya kak? Iya, dia tanya ke si gagak apa yang sedang gagak cari. Karena di mana-mana sudah tidak terlihat kak. Tidak terlihat apa, Ciko? Ya kalau misalnya cari air susah. Iya betul. Terus cari apa lagi? Ya jangankan cari air, tumbuhan aja itu tidak dan mungkin nggak banyak, Ciko. Wah, terus gimana cara dapetin airnya kak? Nah, nanti nih dikasih tahu sama pohon tuanya. Oh gitu? Iya. Ciko jadi si gagak ya? Oke. Kakak jadi pohon tuanya. Adik-adik bilang kamera action, nanti adik-adik jawab action ya. Kakak bilang kamera, adik-adik boleh jawab action. Oke. Kamera Action. Wah, ternyata pohon tua ini bisa bicara. Iya, aku bisa bicara. Kenapa kamu masih ada di sini? Aku sudah lama sekali tinggal di sini. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Dan aku jarang sekali menemukan orang yang lewat sini itu membawa air. Jangankan manusia, Lalu, hewan saja hinggap di batangku juga kehausan dan tidak bisa kembali, tidak bisa pulang. jadi artinya kalau aku lama hinggap di sini, aku akan mati. Bisa jadi kamu juga adalah peserta selanjutnya. Hah? Peserta apa? Peserta yang akan mati di sini. Wah, aku nggak mau. Kalau begitu, ikuti kata-kataku. Hah? Jadi si pohon tua ini minta diikuti kata-katanya kak? Bukan hanya minta diikuti kata-katanya, Ciko. Ternyata pohon tua ini sebetulnya tahu di mana sumber air. Tapi dia juga mau. Pohon tua ini juga mau. Mau apa? Pohon tua ini karena sudah saking lamanya tidak pernah ketemu sama air, dia meminta si gagak untuk mencari air. Kata pohon tua, Gimana? aku sebetulnya tahu di mana kamu bisa menemukan air. Jadi di mana aku bisa menemukan air? Nah, aku kan jadi gagak. Iya, Ciko jadi gagaknya. Silakan, kamu terbang ke timur. Hah? Terbang ke timur? Tidak jauh di sana, kamu akan menemukan. Di sana ada gelas. Hah? Ada gelas? Iya, ada gelas yang sudah berisikan air. Hah? Ada gelas yang sudah berisikan air? Iya. Tapi airnya tidak banyak. Dan aku juga tidak tahu bagaimana cara mengambil air itu. Waduh, kira-kira teman-teman, kalau misalnya teman-teman diarahkan, nah tinggal di satu tempat di hutan yang tandus tadi, susah cari air. Ada yang kasih tahu nih, pohon tua kasih tahu, airnya ada di timur, tidak jauh. Di sana kamu akan menemukan satu gelas. Gelas air seperti gayung gitu ya kak? Iya, seperti gayung seperti itu. Di sana ada airnya, tapi nggak banyak teman-teman. Wah,
itu gimana caranya, Kak? Waduh, kira-kira gimana ya agar air itu bisa diminum oleh si gagak dan juga bisa dinikmati oleh si pohon tua? Kata si gagak, aku ajak kerjasama. Bagaimana? Sebentar, aku akan pikir-pikir dulu. Si gagaknya mikir-mikir, teman-teman. Gimana ya? Aku terbang ke sana. Ya, lumayan lelah, tapi tidak apa-apa. Dalam hati si gagak ini, dia bilang, Kalau begitu, aku akan terbang ke timur untuk mengambil air. mereka berdua sepakat, si gagak dan pohon tua. Si gagak yang terbang ambil air. Dari informasi yang didapatkan oleh pohon tua itu, kira-kira si gagaknya bisa balik lagi atau enggak, teman-teman? Terus apakah pohon tua itu juga bisa menikmati daripada airnya, Kak? Kita akan cari tahu kelanjutannya masih di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Yeay. Udah mulai? Iya, Ciko sudah mulai lagi. Ciko, sudah mulai. Iya, kita masih ada di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Wah, aku kirain belum mulai. Sudah, Ciko, sudah mulai. Aku lagi mikirin, Kak. Mikirin apa sih? Aku berpikir, ini si gagaknya kira-kira sampai nggak ya? Sampai. Iya, kan tadi si gagak diminta oleh pohon tua Iya, si gagak diminta oleh pohon tua untuk mencari air ke arah timur. cari air ke arah timur. Iya, Oke. Terus kira-kira teman-teman yang di rumah, si gagak ini akan balik lagi nggak ya bawa gelasnya itu yang sudah berisikan air? aku nggak tahu, Kak. Adik-adik di rumah tahu? Kita akan lanjutkan ceritanya. Oke. Nanti adik-adik bilang action ya. Oke, kamera. Action. Wahai pohon tua, aku jadi gagaknya ya. Iya, Ciko jadi gagaknya. Wahai pohon tua, aku akan pergi ke arah timur untuk mengambil air itu. Atas permintaan dan kerjasama kita ini, nanti aku akan bawa air yang sudah ada di dalam gelas itu. Waduh, teman-teman, ternyata si gagak ini mau terbang ke arah timur untuk mengambil air yang sudah berisikan gelas yang sudah berisikan air. Oh gitu ya, Kak? Iya, terbanglah si gagak dengan kecepatan penuh, Ciko. Terbang dia ke arah timur. Di sana, Ketemu, Kak? Ketemu, Ciko? di sana ternyata betul yang dikatakan oleh si pohon tua ini. Tadi kan pohon tua bilangnya, silakan kamu pergi ke arah timur. Di sana kamu akan menemukan gelas yang sudah berisikan air. Tapi airnya tidak banyak. Wah, Akhirnya ketemu itu gelas yang sudah berisikan air, teman-teman. Dibawa sama si gagak. si gagak. Dia ambil itu gelas yang sudah berisikan air. Lalu diapain, Ciko? Lalu digigit, Kak? Digigit ujung gelasnya sambil dibawa terbang menuju kembali ke pohon tua tadi. Oh gitu ya, Kak? Iya, kan janjinya begitu. Nanti dinikmati untuk berdua karena yang kasih petunjuknya adalah pohon tua, Ciko. Oh iya. Ternyata si gagak ini amanah ya, Kak? Iya, si gagaknya ternyata amanah juga, teman-teman. Dia ambil, dia gigit itu gelas yang sudah berisikan air. Dia bawa terbang menuju ke pohon tua.
sambil terbang. Tibalah di pohon tua. Duhai pohon tua, aku sudah sampai. Wah, ternyata si gagak ini sudah sampai dengan membawa gelas yang sudah berisikan air, teman-teman. Wah, kamu sudah sampai, wahai gagak. Iya, aku membawa ini nih, gelas yang sudah berisikan air. Tapi apa? kamu tahu kan kalau airnya itu tidak banyak? Iya, aku tahu. Bagaimana aku bisa meminum air ini? Sedangkan paruhku saja sangat pendek. Sangat pendek? Maksud kamu? Iya, untuk bisa meminum air ini, aku harus menaikkan daripada air ini. Jadi gimana caranya dari gelas yang tadi sudah berisikan air, itu airnya bisa naik ke atas, teman-teman? Aku bingung, wahai pohon tua. Bingung? Setelah diambil, sudah dapet nih airnya. Tapi bingung. Gimana caranya ya, Kak? Gimana ya caranya ya? Di sini gagak belajar sabar, teman-teman. Dikasih petunjuk lagi oleh si pohon tua. Baiklah kalau begitu. Kata pohon tua, Kak. Iya, kata si pohon tua. Baiklah kalau begitu. Sekarang, lihatlah ke bawah. Oke. Si gagak melihat ke bawah, teman-teman. Apa yang ingin engkau beritahu, wahai pohon tua? Dia lihat ke kanan, ke kiri. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, katanya. Lihat yang jeli. Kamu boleh turun ke bawah. Di sana kamu akan melihat bebatuan kerikil-kerikil yang bisa kamu masukkan ke gelas itu. Jadi maksudnya? Kamu ambil satu persatu daripada batu yang kamu temui di bawah untuk kamu masukkan ke dalam gelas. Wah, jadi satu-satu. Satu-satu, teman-teman. Itu butuh sabar banget ya, Kak? Iya, butuh sabar dan kerja keras. Tadi sudah ngambil gelasnya ke arah timur, lumayan jauh. Setelah itu sampai di pohon tua. Ternyata airnya hanya sedikit dan susah paruhnya untuk sampai ke air tersebut. Bagaimana bisa menyemprotkan kemudian ke pohon tua? Dia turun ke bawah, ambil satu persatu. Naik lagi ke atas, taruh ke gelas yang sudah berisikan air setengah tadi. Satu. Itu dilakukan terus, Kak? Iya, dilakukan terus-menerus, Ciko. Wah, kalau misalnya si gagak ini tidak melakukan dengan sabar, dengan kerja keras, apa yang terjadi, Ciko? Ya mungkin dia akan marah, Kak. Ya, betul. Dia akan marah, teman-teman. Bukan hanya itu. Tapi Bisa jadi karena gagaknya marah, akhirnya ya sudah ditumpahin aja itu gelasnya. wah, bisa terjadi juga. Tapi gagak ini sabar, teman-teman. Dia ambil batu dari bawah. Satu persatu. Iya, satu persatu. Ambil lagi, masukin ke gelas, satu demi satu. Sampai tiba-tiba apa yang terjadi? Gelasnya itu yang berisikan air setengah tadi, semakin lama airnya semakin naik ke atas. Wah, gitu ya, Kak. Terus akhirnya gimana? Sampai, Ciko. Paruh gagak sampai kepada air yang sudah dimasukkan batu-batuan kerikil. Wah, dia bisa minum, terus bisa juga menyemprotkan ke pohon tua tadi ya, Kak? Iya, jadi dua-duanya menikmati air. Karena apa, teman-teman? Karena kesabaran dan kerja keras. Ciko tahu, karena kesabaran dan kerja keras, akhirnya gagak dan pohon tua
bisa kembali menikmati air di hutan yang tandus. Wah, jadi kita harus banyak-banyak sabar ya Kak? iya, banyak-banyak sabar, banyak-banyak juga kerja keras teman-teman. Semoga setiap kerja keras kita tentu adalah melakukan kerja keras yang baik-baik ya Ciko ya. Iya Kak, sabarnya diperbanyak lagi. Iya, betul. Nah, teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di kisah cerita yang lainnya yang lebih menarik, ya. Iya Kak. Jangan kemana-mana ya. Kita akan terus cerita nih tentu bareng sama Aku Ciko. iya, bareng Kak Syaf juga di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Dadah. Sampai ketemu lagi teman-teman.